Apa nggak bisa? Sekali aja kamu melihat anak itu. Terakhir kali aku bersama anak-anak, aku justru membunuhnya. Anak itu membutuhkan dokter, bukan orang yang bahkan menurut pengadilan tidak memiliki pendidikan akademis memadai tentang mendidik anak-anak. Ibu mohon, sekali aja kamu lihat anak itu. Dan kalau kamu bersikeras untuk tidak bantu dia, tidak masalah. Sepanjang kamu udah melihat kondisinya langsung. Gak akan ada bedanya. Karang, suami ibu dulu pernah bilang, 20 tahun dari sekarang, kita akan lebih menyesal atas hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Bukan atas hal-hal yang pernah kita lakukan, meski itu sebuah kesalahan. Jangan pernah. Jangan pernah ajari aku tentang penyesalan. Jangan sekali-sekali. Ibu tidak akan mengajarimu soal kesempatan, apalagi penyesalan. Ibu tidak pernah meminta kamu melakukan apapun selama ini. Karena ibu sudah berjanji pada suami ibu untuk tidak pernah berharap budi dari kamu atau dari anak-anak asuh kamu. Masa kecilmu yang kurang beruntung, yatim piatu, anak jalanan. Tapi kamu berhasil mendirikan belasan taman bacaan di ibu kota. Selintas mirip dengan rumah singgah ayahmu dulu. Itu karena kamu mencintai anak-anak. Bukan hanya karena wajah menggemaskan mereka, tapi karena kamu percaya masa depan yang jauh lebih baik tergenggam di tangan mereka. Maaf Bu, ada tamu yang nyari Ibu. Orangnya laki-laki, terus matanya nggak kedip-kedip. Pokoknya serem deh Bu. Suruh tamunya masuk. Hah? Masuk Bu? Iya, masuk. Ya. Kamu tahu siapa yang datang? Yang aku ceritain itu. Selamat pagi, Karang. Selamat pagi. Silakan, Nak. Ini Karang ya. Ini suami saya, Tuan Haka. Haka.
Dan itu putri kami satu-satunya. Silakan duduk. Salama, sekarang akan sarapan sama Saya tidak datang ke sini untuk minta-minta sarapan, Nyonya. Oh, ya, maaf. Nggak jadi Salama piringnya. Makannya pelan-pelan, sayang. Oke. Ya. Shh. Apa dia selalu makan seperti itu? Tidak ada bedanya saat seekor binatang saat makan? Anda bilang apa tadi barusan? Apa dia selalu makan seperti binatang? Saya pikir Anda tahu kalau Melati itu buta dan tuli. Saya pikir Anda juga tahu kalau Melati itu punya keterbatasan. Jadi makan seperti apa yang Anda harapkan? Anak ini memang buta dan tuli, Tuan. Tapi bukan berarti dia tidak berotak. Hanya binatang yang tidak berotaklah yang tidak memiliki adab makan. Mengaduk-aduk makanannya. Bahkan monyet terlatih pun bisa menggunakan sendok garpu. Makannya nggak boleh pakai tangan. Ini sendok. Kamu harus makan pakai ini. Nggak boleh. Lepaskan! Kamu nggak boleh makan kalau kamu terus seperti ini. Lepaskan Melati! Oke. Kamu sendiri yang minta. Melati! Apa yang saya lakukan? Saya mengajarinya. Anda, siapapun Anda, pergi dari rumah ini. Tahu atau tidak, hidup ini penuh paradoks, Tuhan. Terkadang paradoks itu lucu sekali, terkadang paradoks itu amat menjijikan. Tapi lebih banyak lagi, paradoks itu sama sekali tidak bisa kita mengerti. 12 jam yang lalu, saya sedikit pun tidak tertarik untuk membantu keluarga Tuhan. Hanya akan menghabiskan waktu. Saya sama sekali tidak berniat, meski hanya menjejakkan kaki di rumah mewah kalian. Percuma, buat apa? Tapi pagi ini, saya berubah pikiran. Ya, berubah pikiran begitu saja. Dan sedetik yang lalu, saya sudah memutuskan untuk membantu anak ini. Dan saya tidak peduli apa Tuhan keberatan atau tidak. Saya bilang pergi. Selamat! Bagi penjaga depan dan usir! Tuhan lihat anak ini. Dia sama frustrasinya dengan kita. Bertahun-tahun rasa ingin tahu membuncah setiap senti kepalanya. Bertahun-tahun mulutnya ingin bicara, matanya ingin melihat, telinganya ingin mendengar. Saya bisa sendiri.
Musa, cepat atau lambat, suka atau tidak, anak ini membutuhkan saya. Saya akan mengajarinya dan menemukan cara agar dia bisa mengenal dunia dan seisinya. Pantai yang indah, payung-payung, kanopi terkembang, berwarna-warni, capung beterbangan. Melati tidak akan pernah bisa disembuhkan, Nyonya. Dia seumur hidupnya akan tetap buta dan tuli. Tapi kita bisa menemukan cara agar dia bisa mengenal dunia ini, mengenal Allah, mengenal penciptanya yang tega sekali telah menciptakannya dengan segala keterbatasan. Saya tunggu kabar dari kalian. Kita bisa panggil lagi tim dokter dari Singapura atau tim dokter dari Jerman. Aku yakin mereka pasti lebih canggih dan lebih hebat. Minggu depan aku akan berangkat ke sana. Tidak ya. Ya. Kita sudah berpuluh kali melakukan itu dan sia-sia. Tolong yang kasih kesempatan seminggu saja pada Karang. Ya. Apa yang mau kita harapkan dari manusia aneh itu? Aku nggak tahu, tapi bagaimana dia bisa tahu kejadian 3 tahun lalu? Dia sebutkan persis detail. Seakan-akan dia itu ada di sana. Yang orang bilang dia itu pembuat keajaiban bagi anak-anak. Aku mohon yang seminggu saja. Kalau Melati tetap tidak ada kemajuan, aku sendiri yang akan memintanya pergi baik-baik. Ya. Saya ingin kamar jauh terpisah dari kamar kalian. Saya tidak mengizinkan siapapun masuk ke kamar saya. Bu, dia mau kita kasih kamar yang mana? Karang, kamu bisa pakai kamar yang sebelah kiri. Kiri yang satunya, Karang. Tidak ada protes, tidak ada keberatan. Apapun yang Nyonya lihat atas apa yang saya lakukan, itu belum tentu seperti yang Nyonya bayangkan. Dan apapun yang Nyonya lihat atas apa yang tidak saya lakukan, itu belum tentu seperti yang Nyonya pikirkan. Apa mau diantar melihat-lihat rumah dulu? Keliling-keliling mungkin, supaya... Tidak ada yang sedang plesir di rumah ini, Nyonya.
Terakhir kali kalian berwisata, bukannya berubah jadi menyakitkan? Harus pakai sendok. Makan pakai sendok. Oke, kalau nggak mau, itu berarti nggak ada sarapan pagi ini. Sebagai hukuman, duduk di sini sampai kami selesai sarapan. Kalau begini, kita bisa melanjutkan sarapan tanpa gangguan menyebalkan itu lagi. Aku pergi ke pabrik yang Biarkan dia sendirian di sana, Nyonya. Tidak ada yang boleh nemenin dia. Besok, saya mau anak itu makan terpisah dari kalian. Kamu mau ngeluh? Ngeluhin apa? Makan aja. Di sini nggak ada ibumu, tidak ada ayahmu. Buat apa kamu ngeluh? Pakai sendoknya. Ini sendok, ini garpu. Pakai ini kalau mau makan. Oke, kalau gitu nggak ada makan lagi. Bu, apa nggak sebaiknya orang aneh ini kita usir aja, Bu? Kasihan Melati dari kemarin nggak makan. Kamu sendiri yang minta. Jangan salahin saya. Kamu tetap di situ. Kalau kamu nggak mau pakai sendok. Marah, mau lempar semuanya. Berani sekali. Duduk di pojok.
Melati sudah boleh makan? Dia tidak boleh makan kalau dia tidak mau pakai sendok. Tapi sudah hampir 4 hari Melati nggak makan. Dia tidak akan mati meski tidak makan seminggu, Nyonya. Ibu! Ibu! Melati. Salama, cepat panggil dokter. Salam buat papa mama kamu, Kinasi. Apa, Bunda? Salam buat papa mama kamu. Iya, Bunda. Nanti Kinasi sampaikan. Pergi. Tidak ada lagi yang tersisa di sini. Semuanya udah selesai. Tuntutan pengadilan atas tenggelamnya kapal. Tuduhan bertanggung jawab atas meninggalnya anak-anak. Gak ada yang nyalain kamu. Tidak ada yang menyalahkan aku. Memangnya itu penting? Memangnya apa kata orang-orang lebih penting dibandingkan apa yang aku rasakan? Kamu tahu, setiap detik aku seperti bisa menyaksikan kembali semuanya. Teriakan mereka, wajah-wajah ketakutan mereka. Ya Allah, jari tangan mereka yang membeku, bibir-bibir mereka yang membiru, tubuh-tubuh dingin mengambang. 18. Mereka meninggal karena aku yang ajak mereka wisata air. Tanpa aku mereka masih hidup. Stop. Tidak ada lagi yang pantas kamu harapkan, apalagi kamu banggakan dari aku. Aku tidak punya lagi kehidupan ini. Pergi, Kinasi. Pergi. Aku gak akan pergi. Kau masih punya semuanya. Kau masih punya semua. Kamu gak sendirian.
Masih banyak orang yang sayang sama kamu. Lihat, anak-anak tetap datang kan ke taman bacaan yang kamu dirikan ini. Karena tetap menghormati dan menghargai kamu. Nggak ada yang ketungkit masalah itu. Dan kalaupun semua orang menyalahkan kamu, masih ada aku yang... Izin kamu. Sini. Sini! Tidak ada lagi kita, tidak ada lagi cincin tanda cinta itu, tidak ada lagi kamu di hati aku. Tidak ada pantas-pantasnya aku buat kamu. Pergi! Melati nggak apa-apa, panasnya udah turun. Besok pasti akan lebih baik. Gimana kabar kamu? Dulu kamu benar-benar pergi tanpa pamit. Ninggalin semuanya. Ninggalin ibu kota. Ninggalin taman bacaan, ninggalin anak-anak, ninggalin... Aku gak nyangka kalau kamu menghabiskan masa kecil kamu di kota kelahiran aku. Sampai sebulan yang lalu ada anak-anak yang bilang kalau ada kakak yang suka mabuk di sini. Kamu terlalu ikut campur dalam hidupku. Tapi seenggaknya kamu bisa ketemu Melati. Dan aku bisa melihat perubahan di diri kamu. Aku bisa lihat dari mata kamu. Cukup! Sejak semula aku sudah nggak setuju dengan kehadirannya di rumah ini. Dan barusan Salamah melapor kalau anak muda itu menyimpan minuman keras. Minuman keras? Ya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan seorang pemabuk tidur di bawah atap rumah ini? Apalagi mengajarkan Melati. Kamu lihat apa yang terjadi dengan Melati? Kemajuan apa? Melati malah sakit. Malam ini juga anak muda itu harus pergi. Esok pagi-pagi aku harus berangkat ke bandara untuk terbang ke Frankfurt selama 3 minggu. Dan aku nggak mau anak muda berbahaya itu menghabiskan waktunya di rumah ini selama aku pergi. Sebenarnya aku sudah tahu sejak awal kalau dia itu pemabuk. Tapi dia mengerti anak-anak yang dia membuat keajaiban bagi anak-anak. Kinasi bilang dia bisa membuat seorang anak yang lumpuh jadi bisa berjalan. Dia tanamkan semangat, keinginan untuk berubah. Dia itu dulu ya, tapi tidak dengan sekarang.
Dengan dirinya sendiri aja dia sudah putus asa. Seorang pemabuk. Bagaimana mungkin seorang pemabuk membuat keajaiban untuk Melati? Maafkan aku yang menganggap hal itu bukan masalah sepanjang Melati bisa disembuhkan. Kamu benar. Seharusnya aku tidak larut dalam harapan-harapan semu. Tidak merupakan akal sehat. Tapi biar aku yang bicara dengannya baik-baik ya. Memintanya pergi. Kita tidak ingin ada pertengkaran, kan? Ya. Pagi, Nyonya. Kamu sudah bicara dengan dia? Anda, saya tahu siapa Anda sebenarnya. 18 anak yang mati tenggelam di laut. Pengadilan itu, tuduhan-tuduhan itu, saya tidak peduli dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Dukungan-dukungan itu, opini. Saya juga tidak peduli dengan opini. Yang saya peduli adalah saya tidak pernah menyetujui seorang pemabuk berada di rumah ini. Seorang pemabuk mengajari Melati. Tidak pernah. Ternyata Tuhan sudah tahu pelajaran sejarah itu. Kalau begitu, satu orang lagi yang tahu kejadian penting itu. Berhenti bertingkah seolah-olah Anda orang yang paling hebat. Sekarang juga pergi dari rumah ini. Pergi! Saya tidak akan kemana-mana, Tuan. Bukannya Tuan yang justru harus pergi. Sudah jam 7? Setengah jam lagi. Walaupun Tuan memiliki separuh kepemilikan di maskapai, pesawat itu tetap akan terbang dengan atau tanpa Tuan. Sabar, Yang. Sabar. Biar aku yang membicarakannya baik. Yang kamu udah gak bisa berpikir rasional lagi. Tuan, sebenarnya sudah menunggu. Harus segera berangkat. Kalau enggak, Tuan ketinggalan pesawat. Kamu harus berangkat sekarang, Yang. Biar aku yang urus masalah ini. Ini perjalanan yang amat penting buat pabrik kita, kan? Baik. Tapi saat aku menelpon setengah jam lagi, aku ingin dengar. Kalau pemuda tidak tahu diri ini sudah harus pergi dari bawah atap rumah kita. Atau aku sendiri yang akan membatalkan perjalanan itu. Sekalian membawa petugas keamanan. Tidak ada yang akan pergi pagi ini selain Tuan Haka ke Frankfurt, Nyonya. Tolong, Nak. Ini semua bukan karena kamu. Bukan karena kamu seorang pemabuk. Saya juga tidak peduli dengan berita-berita pengadilan itu. Tapi semua ini sepertinya harus berakhir begini. Biarkan Melati sendiri dengan keterbatasannya. Tidak, Nyonya. Melati punya kesempatan lebih banyak dibandingkan siapapun. Bahkan dibandingkan kesempatan kita melemparkan bola mengenai dinding itu yang pasti kena. Melati tidak akan menghabiskan hidupnya meraba-raba sekitar seperti moncong musang. Melati tidak akan menghabiskan hidupnya untuk dikasihani. Baik. Saya tidak akan mabuk lagi. Nyonya lihat. Tidak ada lagi minuman keras. Tidak ada lagi. Sudah saya buang, Nyonya. Sudah saya buang. Dan saya janji tidak akan mabuk lagi. Saya juga tidak akan kasar lagi.
Tidak ada lagi kalimat-kalimat kasar. Tidak ada lagi ekspresi muka kasar. Mang Jeje, bantu Karang siapkan barang-barangnya. Nyonya, tunggu dulu. Demi Melati, saya mohon. Kasih saya tambahan waktu 21 hari selama Tuan Haka pergi. Nyonya bisa bilang saya sudah pergi. Saya tidak bisa membohongi suami saya, lagi pula percuma. Tolong Nyonya, tolong. 21 hari. Dan kalau di hari ke-21 Melati tetap tidak ada perkembangan, saya sendiri yang akan pergi sebelum Tuan Haka pulang. Sedang membereskan barang-barangnya. Iya, iya. Ya Allah, ayo kesini cepat. Apa saya masih dikasih kesempatan? Kalau begitu, besok saya minta lantai 2 dikosongkan. Selamat. Meja taruh sebelah sana. Ya. Semua ini buat apa? Melati akan mulai kembali mengenali benda-benda. Dia harus belajar lebih cepat dengan sekeliling yang baru. Melati sama sekali belum memiliki akses untuk belajar. Dia bisa makan dengan sendok. Itu sekedar membuktikan dia tidak gila. Otaknya waras. Menunjukkan kalau dia mampu mencerna kebiasaan yang diajarkan, meski dia tidak punya akses. Seekor lumba-lumba bisa dibiasakan meloncati roda api di atas kolam, karena dia punya mata sebagai akses untuk belajar. Melati tidak. Untuk membiasakannya makan dengan sendok kita butuh 1 minggu. Itu terlalu lambat. Dengan kecepatan seperti ini, Melati butuh 1000 tahun. Bahkan hanya untuk menyamai pengetahuan anak-anak berumur 9 tahun. Melati harus belajar lebih cepat. Ini kursi, Melati. Kursi. Tempat duduk. Dengan ruangan baru, dengan sekeliling yang baru. Itu akan memaksanya belajar. Semoga dia tidak melawan seperti seminggu terakhir. Dan mulai detik ini, Melati tidak boleh turun dari lantai 2, dan Anda juga tidak boleh menemani Melati. Salama? Ya, Pak. Saya minta kamu bersihkan ruangan lantai 2 setiap pagi sebelum saya dan Melati mulai, dan setiap sore setelah saya dan Melati selesai. Kalau pintu atas mau ditutup, terus saya lewat mana, Pak? Nanti saya yang bukain. Apa saya boleh ikut naik? Oh, baik. Saya nggak akan ikut naik. Kebisuan kawan
sendiri, tak tahu kemana ke depan, mengasuh hati kelabu. Bagaimana wajah pagi siang malam, bagaimana suara tawa dan tangisan, bagaimana caranya bersujud, bagaimana ku berdoa, bagaimana menyebut dia. Ajari aku mengenal Tuhanku, setidaknya nafasku masih ada gunanya. Biar halilintar gaduh bersautan, bagiku tetap saja hening dan sepi. Pertama kali melatih makan pakai sendok. Ya Allah, keajaiban, keajaiban. Dan hari ini harapan baru, Kinasi. Melati bisa makan sambil duduk. Kalau kemajuan Melati terus seperti sekarang ini, udah nggak akan sakit-sakitan lagi. Salama. Melati lagi tidur. Tolong jagain sebentar.
yang kamu omongin sama aku tentang kita? Nggak ada. Kalau gitu tentang kamu. Semakin hari kamu semakin merasakannya kan? Kembali jadi diri kamu yang dulu. Kamu bisa berpikir dan merasakan saat pertama kali kamu ketemu dia. Saat pertama kali kamu ketemu Melati, kamu bisa melihat kejadian kenapa Melati punya keterbatasan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kamu. Karena masa lalu udah jauh tertinggal. Ya, jauh sekali. Saking jauhnya, sampai hari ini, setiap detik, aku masih bisa melihatnya jelas seperti siaran TV. Itu karena kamu selalu nyalain diri kamu sendiri. Kamu jangan seolah-olah cuma kamu yang kebahagiaannya diambil. Lihat Melati. Tapi walaupun Melati diambil kebahagiaannya, dia nggak menyerah. Melati memang nggak punya panca indera yang lengkap, tapi tetap mau mengenal dunia. Dia mau maju, dia mau berubah. Sedangkan kita, kamu, kita punya panca indera yang lengkap. Kalau kamu melawan takdir Melati, kamu harus lebih dulu melawan takdir kamu. Sudah hari ke-19. Itu tembikar, Melati. Bukan mainan. Gak boleh kamu lempar sembarangan. Ini tembikar. Celengan bentuknya kodok. Nggak ada lagi. Salamah, tolong bersihin. Nggak ada lagi yang bisa kamu lempar. Karena celengan itu gunanya bukan buat dilempar. Duduk, Melati. Bahaya, kaki kamu bisa kena. Melati! Ya Allah! Salamah! Panggil dokter! Besok luka-luka kecilnya akan kering. Dalam beberapa hari, kulit barunya akan tumbuh. Nggak akan ninggalin bekas luka, kecuali yang di telapak kakinya.
malam, Melati. Hari ini hari yang berat buat kamu. Kita tidak boleh putus asa, sayang. Kalau memang Allah itu maha adil, kita akan memperlihatkan keadilan itu agar semua orang di dunia percaya dengan janji-janji Allah. Melati? Air, Melati. Ini air. Ini air. Anda! Apa yang Anda lakukan di rumah saya? Keluar! Keluar! Keluar Anda! Keluar! Jangan, ya! Jangan! Bisa-bisanya kamu bohongi aku. Aku bisa jelaskan, Yang. Melati tidak sama dengan 3 minggu yang lalu. Cara. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dari aku? Diam selama! Sabar, Yang. Kasih aku kesempatan untuk menjelaskan. Awal. Dan ini yang aku lihat. Mabuk ini. Pergi sekarang juga dari rumahku. Yang, Tuhan sudah melakukan banyak hal. Jangan usir dia. Iya. Benarnya, Maaf. Tuhan. Baik. Saya akan pulang. Ternyata memang tidak ada hasilnya, Nyonya. Sampai sekarang. Sampai Tuhan aku pulang. Melati tidak bisa juga mengenal benda. Mengenal dunia dan isinya. Sekarang!
supaya semua orang bisa percaya dengan janji-janji Allah. Semua itu udah gak ada lagi. Janji-janji Allah itu gak ada. Keadilan itu gak ada. Hidup itu selalu adil, Karang. Lihat, pada saat tenggelamnya kapal, sama persis pada saat tanggal Melati terkena lemparan frisbee. Tanggal lahir Kintan sama dengan tanggal lahir Melati, hanya dibedakan 3 tahun. Entah apa dengan semua kebetulan-kebetulan ini, tapi yang jelas Allah punya rencana di balik itu semua. Rencana yang lebih indah, kehidupan yang lebih baik. Allah selalu benar. Keputusan Allah 100% pasti baik bagi kita. Semuanya udah selesai. Anak itu sama sekali tidak bisa mengembalikan aku seperti sebelum kecelakaan kapal itu. Dan aku tidak bisa mengajarinya untuk mengenal dunia. Aku selamanya tidak akan pernah bisa menyelamatkan anak-anak lagi. Dan anak itu selamanya akan tetap seperti itu. Keadilan itu nggak ada. Dan kamu jangan ikut campur dalam hidupku lagi. Ya Allah. Kanan. Kintan. Karang. Udah seminggu kamu mengurung diri terus di kamar. Ibu khawatir.
Pelajaran kita belum selesai, sayang. Pelajaran air itu belum selesai. Latih! Hujan, sayang! Hujan, nanti kedinginan! Jangan dekat-dekat, Nyonya. Anda lagi? Ngapain Anda? Air. Ini air. Kamu bisa rasakan? Di telapak tangan kamu? A-I-R. Air. Air. Bunda. Bunda. Ini air ada. A Y A H. Ayah. Ayah. P-A-K-G-U-R-U. Pak Guru. Pak Guru. Daun. Bunga. Tempat tidur melati. Bantal. Bantal. Boneka panda.
kasih Allah. Engkau sangat bermurah hati. Iya sayang, kita semua mau ke pesta kembang api. Melati sudah siap? Sudah, semua juga sudah siap. Tapi sebelum kita ke pesta kembang api, ada 2 tempat yang kita mau mampir dulu. Baik-baik saja. Jangan lupa sebentar lagi ada kembang api. Aku di dermaga, ku
tabur sampai laut kehilangan biru. Denganmu semua nyaris sempurna, akunya saja yang terlalu takut di dermaga. Ku bersumpah ku cintamu kehilangan Karang, kapan kau mau kembali ke ibu kota? Mengembangkan lagi taman bacaan kamu. Semuanya menunggu kamu. Aku cuma belum 100% yakin bisa menyelamatkan anak-anak seperti dulu lagi. Kalau kamu bisa membantu Melati dari keterbatasannya, kamu harus yakin Melati sudah membuka jalan untuk kamu. Melati! Tahan Nyonya! Jangan gerak! Jangan ada yang keluar dulu. Kita harus kasih gerak ke belakang. Bang Jeje, Salama, Dokter Rian dan Ibu, pindah pelan-pelan ke belakang. Oke? Oke, saya akan buka pintu dan saya akan keluarkan satu persatu. Kinasi dulu. Ayo, Kinasi.
Melati, ini Pak Guru Karang. Tenang, jangan takut. Melati! Pegangan Pak Guru. Hitungan ketiga. Tarik nafas lewat mulut. Tahan. 1, 2, 3. Selamat bobo. Ada apa, sayang? Apa katanya, Yang? Bunda, Mat Bobo juga. Moga Bunda disayang Allah. Ketika Allah menumpahkan berlaksa kasih sayangnya di muka bumi, ketika Allah memperkenankan keajaiban datang memenuhi harapan, masihkah kita mempertanyakan akan kebesarannya dan janji-janjinya? Adil. Allah Maha Adil. Semua yang tercipta adalah adil. Hidup ini selalu adil. Walau kadang belum tentu kita dapat melihat bukti dari keadilan itu. Karena kita terlalu bebal, terlalu bodoh untuk mengerti di mana letak keadilan itu. Mama, ini artinya oke. Kalau kakak Kami lahir lemah, tanpa daya, ya Allah. Kami lahir tidak melihat, Kau berikan mata. Kami lahir tuli, Kau berikan telinga. Kami lahir bisu, Kau berikan mulut. Kami lahir tak bergerak, Kau berikan kaki. Bahkan meski kami lahir tanpa itu semua, Kau sungguh tetap membuat kami bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, dan bisa bergerak. Sekali lagi, kami yang sehat, normal, sempurna fisiknya,
memang makhluk yang paling menyedihkan di dunia karena keterbatasan akal pikiran kami. Bukan berhubungan dengan tingkat kecerdasan, tapi kami manusia bebal, bodoh. Seorang gadis yang buta, tuli, bisu, yang seolah terputus dari dunia dan seisinya. Dia bisa mengenalnya, yang menciptakannya. Dia bisa melakukan banyak hal yang lebih daripada orang-orang yang justru bisa melihat dan bisa mendengar lakukan. Dia melakukannya tanpa rasa takut, keberanian, keteguhan hati, optimisme, dan dengan semangat hidup luar biasa yang pernah ada. Dia mau maju, mau berubah. Kita yang utuh memiliki seluruh panca indera. Sudahkah kita peduli dan bersyukur? Kenalkah kami padamu, ya Allah? Dan bisakah kami melakukan hal yang lebih besar dari yang Melati lakukan? Urusan ini seharusnya membuat kita malu dan berpikir. Biar halilintar gaduh bersantai, bagiku tetap saja hening dan sepi. Ajari aku mengenal sebuah seterang-terangnya dunia begitu gerhana. Aku meyakini hanya Tuhan yang bisa membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Biarkan ku terlentang menggauli hari tanpa senyum, musyawarahkan hati ini berat namun harus ku lalui. Mana damai, mana senyum bila hati penuh rasa marah, dendam pada takdir yang telah tertulis. Tuhan pasti marah. Kan ku penuhi ladang jiwa ini dengan rasa cinta tertumpah ruah. Surga mengizinkan manusia pencinta menari di sana.